Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Bapak Ibu baca buku, dalam kurung nanti tertulis HR muttafaqun alaih. Secara bahasa artinya disepakati kesahihannya. Itu istilah khusus bahwa hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang kita kaji subuh ini muttafaqun alaih. Tapi lafaz teks yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari Sahih Muslim. Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisaburi berarti dia orang Naisabur. Naisabur itu Persia. Kalau disebut Persia, lalu orang terbayang konotasinya Iran. Kalau sudah Iran berarti Syiah. Nah, ini perlu diluruskan karena dia dulu itu negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali itu juga di Persia, tapi dia tidak Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606, kitabnya Tafsir Al-Kabir itu di Rai itu sekarang masuk di Iran, tapi dia Ahlus Sunnah. Lalu kapan Iran ini berubah menjadi Syiah? Ketika berdiri dinasti Safawi. Safawi inilah yang merubah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi Syiah. Makanya ada salah seorang ulama Syiah yang masuk ke Ahlus Sunnah, namanya Musa Al-Musawi, doktor dari Sorbonne, Prancis. Terakhir mati dibunuh oleh agen Syiah. Beliau menceritakan nenek moyang kami Ahlus Sunnah, kata dia. Kemudian pada masa dinasti Safawi itu terjadilah Syiahisasi Persia, berubahlah menjadi Syiah. Bahkan banyak lafaz-lafaz ritual agama itu perubahan drastis karena masa rezim Safawi. Di antaranya menambahkan lafaz azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambah mereka dua, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Nah, itu ternyata ditambah pada masa rezim. Bayangkan azan aja dia tambah dulu, Bapak Ibu, bukan tanggung-tanggung. Nah, lalu Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah. Bagaimana mungkin dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi Muhammad meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal, Imam Muslim meninggal tahun 261, berarti dari sejak zaman Nabi Muhammad ke Imam Muslim itu terbentang jarak 250 tahun, 2 abad setengah. Mana mungkin dia bisa mendengar hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, dia dapat lewat mimpi. Mimpi tak dipakai dalam hadis. Ini bukan kode buntut porkas, bisa pakai mimpi. Dia harus ada silsilah periwayatannya.
Maka dari mana Imam Muslim meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini? Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya namanya Suaid ibnu Sa'id. Suaid ibnu Sa'id meriwayatkan pula dari Hafs. Lalu kemudian Hafs ini meriwayatkan pula dari guru dia Zaid ibnu Aslam. Kemudian dia meriwayatkan pula dari gurunya, kemudian diriwayatkan daripada gurunya sampailah kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Aslam, meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah periwayatan inilah yang disebut dengan sanad. Kemudian sampailah kepada teks hadisnya, yaitu matan hadisnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu, kata Nabi, lam di pangkal, nun di ujung, litaukid, penekanan makna. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu pasti akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Awalnya sedikit, shibran bi shibrin, sejengkal, sedikit dulu, sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, lalu kemudian agak panjang lebih dari itu, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai-sampai andai mereka itu masuk ke dalam juhri dhabbin, lubang dhab. Dhab itu bentuknya mirip seperti biawak, tapi dia tak sama. Biawak makan bangkai, sedangkan dhab ini makanannya lumut. Makanya dhab itu halal. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai-sampai andai mereka masuk ke dalam lubang biawak kecil sekalipun, lattaba'tumuhu, kamu pun ikut juga. Dari sejengkal, sehasta, sampai sekecil lubang dhab itu pun kamu ikut juga masuk ke dalam. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang engkau maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi? Faman al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksud tradisi orang sebelum kami itu maksudnya tradisi orang Yahudi dan Nasrani dulu? Faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Begitulah gambaran Nabi bahwa umat ini akan ikut-ikut tradisi Yahudi dan Nasrani dari yang sekecil-kecilnya. Kalau kita ketemu jumpa dengan orang, dari mana kita tahu dia muslim tak muslim? Dalam Islam sudah diajarkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza laqitahu, hakul muslim alal muslim sittun, hak sesama muslim ada 6. Ketika bapak bersyahadat, saya bersyahadat, maka saat itu sudah terjalin koneksi hubungan, network. Bagaimana? Idza laqitahu, kalau kau berjumpa, fasallim alaihi, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang orang dari sejak awal ketemu sudah ikut tradisi. Begitu kita buka kaca, mungkin bapak ibu mengalami sehari-hari, entah masuk itu di gedung, entah di hotel, entah di komplek. Buka kaca pak, begitu buka, pagi pak, pagi bu. Tinggal di negeri muslim, emaknya muslim, emaknya muslimah, bapaknya muslim, lahir di negeri muslim, mayoritas muslim. Tapi ketika jumpa buka kaca, pagi pak, pagi bu. Oh, mungkin dia ragu pak, kita entah Islam entah tidak. Kalau saya pakai dasi kupu-kupu ke situ, iyalah ragu dia entah muslim entah tidak. Ini jelas-jelas pakai koko, pakai peci. Tanya juga, pagi pak, pagi bu. Tak bisa dia mengucapkan assalamualaikum pak ustaz.
Makanya kalau saya jumpa orang model begini pagi Pak, saya tengok di kaca, apa nampaknya tertulis kafir di sini apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai sesimpel, sesederhana, sekecil itu pun diikutnya juga tradisi si kafir Yahudi Nasrani. Makanya Nabi kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu ada 3 kali dia katakan khaliful musyrikin, kata Nabi. Ini Bukhari Muslim. Khaliful musyrikin, bedakan diri kamu dari orang musyrik. Khaliful majus, ini ada dalam Sahih Muslim. Bedakan diri kamu dari orang majusi. Khaliful yahud, ada dalam Sunan Abi Daud. Bedakan diri kamu dari orang Yahudi. Ketiga lafaz yang berbeda tapi mengandung substansi makna yang sama. Khaliful musyrikin, khaliful majus, khaliful yahud. Bedakan diri kamu dengan orang kafir supaya jangan sampai kamu sama dengan mereka nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis diajarkan man tasyabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jumpa pertama belum lagi terucap kata di mulut, nampak sudah ketahuan ini muslim apa tidak. Dari mana? Dari pakaiannya. Saya diajak teman pulang dari kuliah dulu singgah di Jakarta, lalu diajak teman yang kebetulan dia kuliah di salah satu, dulu sama-sama di Mesir, dia ambil S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, saya tak mau sebut namanya. Dia ajaklah saya, ayo kita makan siang di Kansas. Saya sangka Kansas Amerika, rupanya kantin sastra. Masuklah ke dalam, masuk ke dalam, tak bisa dibedakan mana majusi, mana Yahudi, mana Nasrani. Sama semua pakaiannya. Saya bandingkan dengan, singgah juga saya sempat karena pesawat dari Kairo Egypt Air itu ternyata transit dulu ke Bangkok, dari Bangkok baru ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya mampir juga, diajak teman ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak ada bawa-bawa Islam, bukan universitas Islam. Kalau UIA di Gombak oke, karena universitas Islam. Ini nasional punya, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak bawa-bawa Islam. Masuklah saya ke kantinnya, saya tengok, oh beda jauh. Nampak mana muslim mana tidak. Yang muslim pakai baju kurung panjang, pakai jilbab. Kalaupun dia tak berjilbab, pakai baju kurung, identitas Melayu. Dia ingin mengatakan I am Malay, saya orang Melayu. Yang Cina nampak pula dia bercelana pendek, berbaju pendek. Yang India keling nampak pula bertitik di sini. Tempat kita tak jelas. Kadang pakai baju bertitik di sini gara-gara banyak nonton Mahabharata. Titik juga sini, tapi pesek. Dia tidak jelas karena pakaian adalah identitas. Pakaian identitas pertama kali. Makanya provinsi Riau yang dikenal dengan negeri lancang kuning, tak Melayu hilang di bumi, maka ada hari-hari tertentu anak-anak kita disuruh berpakai pakaian Melayu, pakai songket, pakai perempuan pakai baju kurung, pakai jilbab. Ini baik, bagus, karena Melayu identik dengan Islam. Alhamdulillah, dengan pakaian itu orang nampak bahwa inilah orang muslim, inilah muslimah. Sehingga akhir-akhir ini ketika jilbab atau hijab sudah menjadi model, dia tidak hanya sekedar ingin menutup auratnya, tapi dia ingin menjadi ikon di tengah masyarakat. Inilah muslim, inilah muslimah. Dari pakaian. Dulu orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani itu wajahnya itu semak wajah, jenggotnya panjang, kumisnya panjang semua. Model kalau mau makan ditarik dulu kumis itu ke samping baru bisa makan. Nah, begitulah saking panjangnya. Maka datang kata Nabi SAW, bagaimana untuk ini? Kata Nabi, "A'ful liha." Panjangkan jenggot kamu ke bawah. Khudhus syawarib, kumis potong. Dia tak suruh cukur, potong. Begitu menengok orang Islam langsung dia bedakan. Oh,
Kalau panjang jenggot, panjang kumis, wajah, ini berarti Majusi. Ini berarti Yahudi. Coba tengok pendeta-pendeta Yahudi itu yang pakai topi koboi hitam, yang ini panjang ke samping, panjang, semua panjang. Tapi kalau orang Muslim tidak. Lalu kata Nabi, apa pesan Nabi untuk membedakan? A'ful liha, panjangkan, wa khudhus syawarib, potong kumis. Khudhus syawarib, potong, wa ghayyiru syaibakum, uban celup. 3 pesan Nabi. Biarkan jenggot memanjang, potong kumis, celup uban. Tapi tengok ujung hadisnya, khaliful yahud, supaya kamu berbeda. Bedakan diri kamu dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi tak mencelup rambutnya. Kata Nabi, ghayyiru syaibakum, celup. Dianjurkan mencelup uban yang memutih itu untuk membedakan, sehingga sebelum dia bicara, sebelum salam pun sudah nampak, ini Muslim nih, ini Muslim. Kalau nampak dari jauh dia mencelup ubannya, pasti Muslim. Mencelup uban pakai henna, pakai daun inai. Daun inai yang ditumbuk halus itu dicelupkan ke rambut. Rambut yang hitam tidak bisa dicelup. Dari mana Pak Ustadz tahu? Kami sudah coba waktu kuliah dulu. Ingin pirang, dibeli inai itu, dikasih air, dipasangkan, besok pagi tetap juga hitam. Tapi kalau yang uban memutih, itu dipasangkan, itu dia menjadi bukan pirang, tapi warna mahogani, coklat tua. Tidak dianjurkan bagi yang rambut hitam, karena ada juga satu kelompok di Sulawesi, wah itu rambut hitam dicelupnya, itu tak betul. Yang betul itu rambut putih disuruh Nabi celup. Tapi tidak wajib, karena di situ memang dalam bentuk kata perintah, celuplah. Tapi ujungnya coba tengok, khaliful yahud, tujuannya untuk apa? Membedakan diri dari orang Yahudi. Substansi maknanya, jangan sama seperti orang Yahudi, tak boleh. Dari mulai tatap muka pertama kita sudah tahu ini Muslim. Dari jauh nampak, tampak, bentuk pakaian, ini Muslim. Makan nanti, mungkin hari ini Bapak Ibu masih ngantar anak sekolah, tapi besok bisa fokus duduk dari pagi sampai sore di depan televisi. Ambil satu pena, ambil satu kertas, dari pagi sampai sore sampai malam tontonlah. Khusus perhatikan iklan minuman, hitung TV apa, minuman apa, jam berapa, minumnya pakai tangan kanan apa tangan kiri. Saya boleh berani taruhan, berapa yang tangan kanan, berapa yang tangan kiri. Rata-rata iklan minuman tangan kiri. Coba iklan dari mulai minuman kopi, minuman bersoda, minuman air mineral, dan tangan kiri. Tangan kiri ini siapa? Baca hadis. Iza akala ahadukum, kalau kamu makan, falyakul biyaminih, makan pakai tangan kanan. Wa iza syariba ahadukum, kalau kamu minum, falyashrab biyaminih, minum pakai tangan kanan. Kenapa begitu? Fa inna syaitan, karena syaitan yakulu bishimali, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pun pakai tangan kiri. Syaitan yang minum pakai tangan kiri. Maka kalau saya sudah menengok orang minum pakai tangan kiri ini, mau dibacakan ayat kursi, dia hafal pula dari kita lagi. Adalah ini mengingat-ingat tradisi siapa nih? Tradisi setan. Majusi secara umum adalah penyembah api keabadian, api yang hidup tak mati-mati sampai sekarang. Ada riwayat menyebut api itu mati waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Sempat dia mati sebentar, habis itu dia hidup lagi di Persia, di Iran. Makanya nenek moyangnya orang Persia itu penyembah api, Majusi. Bolak-balik orang Islam mengutuk, jangan ikut tradisi Majusi, penyembah api. Tapi ternyata orang Islam itu sekarang menyembah api. Diarak api itu beramai-ramai. Api apa namanya? Api pon. Saya tak ikut Pak Ustadz, cuma nonton aja di TV. Tapi anak menantunya ikut juga menyembah api. Pejamkan mata,
sebutkan apa yang ingin diminta untuk tahun ke depan, ucapkan saat peniupan. Meniup api ulang tahun, happy birthday, letak api. Kalau tak dibuat Pak Ustadz, kasihan dia minder dengan kawan-kawannya. Apalah tahu, sekali-sekali aja, habis itu banyak-banyak istighfar, salat sunat taubat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betul kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya itulah yang membuat dia jadi Yahudi, au yunassiranihi, membuatnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuatnya menjadi Majusi. Oh, kalau begitu Pak Ustadz mengajarkan Islam itu agama sektarian, Islam itu agama eksklusif, kita tertutup, tak boleh bergaul dengan orang. Bukan. Siapa bilang Islam mengajarkan tak boleh bergaul? Islam mengajarkan bergaul dengan siapa saja. Tidak pernah Nabi mengajarkan tak boleh bergaul dengan ini, tak boleh bergaul dengan itu. Tidak. Nabi SAW berinteraksi sosial dengan orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Boleh, tak masalah. Bahkan Nabi SAW suruh pelajari itu bahasa Yahudi. Bapak Ibu bisa bayangkan, bahasa Yahudi yang dilaknat Allah itu disuruh Nabi pelajari. Sahabat Nabi yang disuruh belajar itu namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Apa kata Zaid mengaku? Ta'allamtuhu wa adhaqatuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, wa adhaqatuhu, dan aku paham sepaham-pahamnya, sedalam-dalamnya. Makanya dia disebut hadaqatuhu, aku paham sedalam-dalamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi sedalam-dalamnya setengah bulan. Kalau datang surat orang Yahudi, dia membacakan. Ini isinya ya Rasulullah. Surat Nabi dia terjemahkan, penterjemah Nabi. Berapa umur Zaid bin Thabit waktu itu? Ketika Rasul SAW meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 sanah, 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun umur translator, penterjemah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ikut orang kafir itu, yang dipelajari apanya? Bahasanya. Anak-anak muda kita tidak. Yang diikutnya apa? Antingnya sama tatunya, sama rambut gimbal macam sumbu kompornya. Bahasa Inggrisnya kalau dites, TOEFL-nya Test of English Foreign Language, yakin saya 400 pun tak sampai skor. Yang giliran sampah-sampahnya diambil, celana sobeknya diambil, tak mandinya diambil. Padahal disiplin waktunya bagus, time is money-nya bagus, sistem kerjanya bagus, administrasi tulis menulisnya bagus. Tapi yang sampah-sampah itu pula yang sampai ke kita. Salah satu sampah itu yang akan sampai hari ini 14 Februari adalah Valentine, hari besar mengenang Santo Valentino yang dibunuh mati karena dia berani menikahkan. Waktu itu anak-anak muda tak boleh nikah karena mau dibawa perang. Banyak versi, ikhtilaf juga mereka tentang Santo Valentino ini. Tapi saya ambil satu qaul di antara beberapa pendapat. Di antaranya adalah dia pancuk mati, maka untuk mengenang dia diartikan dengan pokoknya apa segala tradisi itu masuk. Yang membuat orang ingat itu apa? Salah satu yang membuat orang ingat karena tanggal kalendernya dipakai. Seandainya kita pakai kembali ke Siak Sri Indrapura yang menggunakan kalender Hijriah, mungkin kita tak ingat hari ini 14 Februari karena kita akan pakai Rabiul Akhir. Tapi karena kita pakai kalender ini, maka mau tak mau, oh Pak Ustadz mengajarkan tak boleh pakai kalender. Boleh, dia kan sekedar alat menghitung hari, menghitung bulan supaya kita tahu sudah tahun keberapa. Tak salah, tapi ternyata mau tak mau, suka tak suka, kita tidak hanya sekedar pakai kalendernya, tapi kita juga ikut melewati peristiwa-peristiwa yang ada di balik kalender itu. Masuk bulan Februari, Valentine.
Masuk nanti April Mop. Ada pula bulan tertentu nanti dia beli labu, lambang gambar hantu, masukkan lilin di dalam, Halloween. Masuk tertentu, ada terus tradisi-tradisi yang datang dari barat ini, disebarkan lewat internet, televisi, karena kita dunia ini sudah menjadi kampung yang kecil. Paling tidak seminim-minim minimalisir kita ikut. Kalau tidak ikut Pak Ustadz, kita akan tertinggal zaman. Memang betul. Betul kata Nabi SAW, bada'al islamu gharibun, Islam ini dulu pertama datangnya aneh, fasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman pun dia akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Kalau ada anak gadis, anak lajang yang tidak mempersiapkan coklat, hadiah boneka warna pink, maka akan dianggap sebagai aneh. Sampai-sampai ustadz pun tahu apa yang mesti dipersiapkan. Artinya informasi maklumat itu sudah menyebar kemana-mana sampai. Kalau ada orang tua pula melarang anak-anaknya keluar, maka dia akan dianggap oleh anak muda zaman sekarang, ini orang tua tidak layak hidup 2015. Kenapa tidak mati saja sebelum masa ini? Ini dianggap jadul, ketinggalan zaman. Memang sudah begitu. Maka Allah Ta'ala sudah lama kasih tahu, ingatkan kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut tradisi kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan melalaikanmu, menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang bisa dilakukan? Khususnya malam, kebetulan pula dia jatuh pada hari Sabtu, malam Ahad, malam libur. La haula wala quwata illa billah. Memang pandai betul setan itu menyusun kalender. Itu tepatnya. Mau tak mau, orang anak-anak besok kan libur Pak, besok kan libur Bu, apa keluar malam ini? Memang dia keluar, tapi ada yang luar biasa terjadi di kafe-kafe, di rumah makan, pernak-pernik, perhiasan. Mau tak mau yang lemah iman akan hanyut, larut. Maka paling tidak apa yang bisa dilakukan malam ni? Masya Allah, remaja masjid punya inisiatif. Saya khutbah Jumat di Masjid Raya Pasar Bawah Jumat. Pak Ustadz, kami remaja masjid nanti malam Sabtu, malam Ahad akan buat pengajian 3 ustadz sekaligus. Masjid Raya Pasar Bawah nanti Sabtu, malam Ahad. Malam ini 3 ustadz sekaligus, dan mereka yang perempuan habis tausiah pulang ke rumah, yang laki-laki mau iktikaf. Jangan pula dikatakan untuk merayakan Valentine iktikaf, bukan itu maksudnya. Supaya orang-orang yang bingung ini mau kemana, dia pergi ke Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Agung An-Nur nanti malam sudah dibuatkan. Saya baru pertama menengok gambar saya di sini. Ternyata bisa juga, coblos nomor 2 bisa juga. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Supaya ada pilihan. Dia tak ada alasan. Kenapa kamu pergi? Ya bingung kami mau kemana. Yang bingung juga ke masjid pun tak mau. Lalu apa yang bisa dia lakukan nanti malam? Tidur. Tidur. Anak-anak muda yang tak hadir pengajian ini tapi dia mendengar radio, apa yang perlu kami lakukan nanti malam? Kami tetap juga keluar dari pagi ini sampai siang nanti, sampai malam nanti, tak usah tidur. Mengantuk pun tahankan, ambil batang korek api letakkan biar supaya tak tidur. Nanti malam tidur, tak juga bisa tidur, beli antimo 2 biji, minum, tidur langsung insyaallah. Karena kalau tidak dia pasti akan duduk-duduk juga, datang miss call SMS, hari gini duduk-duduk di rumah, apa kata dunia, kata dia pergi juga. Datang kawan memanas-manasi, ayolah keluar sebentar aja, ayolah sebentar aja keluar, pergi. Sudah sampai jam 10, jam 11, jam 12, ayolah pulang dulu ke rumah. Masa laki-laki pulang jam 11, bencong aja pulang pagi? Setan banyak trik, tips yang dia ajarkan. Dari mana orang bisa cerdas? Kok orang untuk maksiat itu bisa cerdas ya? Mungkin orang terpikir, kenapa untuk dosa itu bisa muncul ide-ide brilian untuk dosa? Dari mana datangnya? Ternyata Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan wahyu kepada wali-wali mereka. Wa inna syayatin, sesungguhnya setan, layuhuna,
digunakan kata wahyu, ide, bisikan halus ke dalam hati, ide cemerlang di otak. Setan-setan mengirimkan ide-ide ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka. Ternyata wali itu dibagi dua. Imam Ibn Taymiyah membagi dua. Satu wali awliyaur rahman, wali Allah. Yang satu lagi awliyaus syaitan, wali-wali setan, penolong-penolong setan. Makanya dibuatnya menarik sedemikian rupa, muncul ide-ide yang brilian, yang cerdas, yang hebat, membuat orang tertarik. Zuyyina lahum su'u a'malihim, setan menghiasinya menjadi seindah-indahnya, sampai akhirnya umat Islam hari ini larut dalam semua tradisi, dari mulai bertatap muka, dari mulai cara bicara, dari mulai cara berpakaian, dari mulai acara pernikahan, semuanya mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Dalam Islam itu beda antara orang yang makan dengan yang dimakan. Yang dimakan ayam, itik, kambing, makannya berdiri. Yang makan duduk. Besok bapak ibu pergi ke hotel-hotel kalau ada acara makan, antara yang makan dengan yang dimakan tak ada beda, sama-sama makan berdiri, makan toga. Dari mana datang tradisi ini? Dari Eropa sana, dari Prancis sana, dari negeri sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak kembali berpegang kepada, oh ini Pak Ustaz, zaman dunia global tak bisa lagi kita tinggalkan. Orang Jepang masih bangga dengan kimononya, dengan samurainya, dengan olahraga tradisionalnya. Orang Korea, siapa anak bapak ibu yang dapat beasiswa ke Korea, yang pertama kali yang dia lakukan apa? Kursus bahasa Korea, karena dia tak pakai bahasa Inggris. Perdalami dulu bahasa dia, baru dia bisa belajar. Begitulah pedenya mereka dengan bahasanya, dengan pakaiannya, dengan tradisinya. Orang kita ini kenapa bisa kehilangan identitas? Menulis makalah 10 baris lebih banyak bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Jadi saya dulu menganggap orang yang nulis banyak sisinya, transformasi, edukasi, semualah, terasi, semua masuk dalam. Makin banyak itunya makin bagus. Jadi kebetulan dosen bahasa Melayu kami dulu, saya sempat 2 semester di Malaysia, suruhnya buat makalah. Banyaklah kami buat sisi-sisi, dicoretnya semua sisi-sisi. Ini bukan bahasa Melayu nih, kata dia. Ternyata Malaysia itu jelas, kalau mau bahasa Melayu, Melayu saja. Kalau mau bahasa Inggris, Inggris saja. Orang kita tidak, ditulisnya campur aduk. Ketika dibaca, orang Melayu tak paham, orang Inggris tak ngerti. Coba tengok tulisannya, orang Inggris tak mengerti, orang Melayu tak paham, karena bahasa itu acak kadut, campur aduk, kacau balau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tak bangga dengan bahasa? Kenapa tak bangga dengan pakaian? Kenapa tak bangga dengan tradisi? Bukankah orang yang kehilangan identitasnya berarti dia sudah kehilangan harta yang terbaik yang dia miliki? Nah, umat Islam ini sampai hilang tradisi, hilang agama, sampai warna rambutnya pun dia tak pede. Sudah tengok banyak orang Indonesia ini, sudah dijadikan Allah dia rambutnya hitam, dicatnya merah, kuning, kelabu, anak funky. Kalau tidak pirang tidak bangga. Maka jangan heran kita di Pekanbaru ini tengok dari belakang pirang, begitu tengok depan memang pirang tapi kulit hitam. Masa orang hitam pirang, rambut pirang tapi pesek, luar biasa, bule karbitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam mengajarkan umatnya supaya berpegang teguh kepada ajaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan tak banyak, kata Nabi, 2 saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang kokoh yang 2 ini, lan tadillu abadan, selamanya kalian tak akan sesat. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu
Bapak Ibu yang ingat tradisi-tradisi orang-orang Melayu tua-tua, Melayu Pelalawan, Indragiri, Siak Sri Indrapura, bagaimana orang tua-tua dulu mengakadkan anaknya. Nanti tanyalah orang-orang Lam, tahu. Nanti saya cerita adat lain bunyinya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Saya tak paham tentang, tapi yang jelas bahwa dulu itu hanya mempelai laki-laki dengan keluarga dari perempuan. Itu yang akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima, kata dia. Tak ada perempuan di situ. Cobalah tanya orang tua-tua yang tahu adat Melayu zaman dulu, kapan perempuan ini keluar? Belakangan-belakangan ini perempuan ini keluar. Lama-lama dia pun duduk, lama-lama dia pun tunjuk. Siapa yang mempopulerkannya? Infotainment. Terakhir beberapa hari yang lalu saya tengok sudah mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi daripada itu. Macam mana bentuknya? Persis seperti pernikahan orang Kristen. Pendeta mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Lalu dikatakannya, sekarang kalian sudah jadi pasangan suami istri. Maaf, na'udzubillah, kalau Kristen langsunglah dia berciuman di depan pendeta. Sama, persis sama, tak ada beda. Ini mulai, siapa yang mempopulerkannya? Lewat sinetron. Terus akan mengalir perkembangan pesat. 20 tahun, 30 tahun akan datang, macam mana keadaan anak cucu cicit kita ini ke depan? Masya Allah, kalau tidak dikembalikan lagi kepada ajaran Islam, dikembalikan lagi kepada adat bersendi syarak bersendi kitabullah, maka dua-dua itu akan hilang. Adat dia tak ingat, agama dia tak pegang. Lalu mana yang dia pegang? Inilah tradisi-tradisi sekuler yang datang dari negeri kafir. Siapa yang membentengi ini? Mestinya benteng ini dibentengi oleh negara. Negara membentengi budaya-budaya ini. Sensornya diajarkan lewat kurikulum pendidikan. Alhamdulillah, untuk Provinsi Riau ada kurikulum lokal. Budaya Melayu dimasukkan satu pelajaran. Perjuangan kerjasama antara LAM dengan Diknas Pendidikan Nasional, dimasukkan muatan lokal supaya orang-orang Riau tidak kehilangan kemelayuannya. Oh, kenapa Pak Ustadz bela adat? Karena dalam adat itu banyak juga nilai-nilai Islam. Karena yang menyusun itu sebagiannya paham orang Islam, bagi yang paham. Makanya dalam tunjuk ajar Melayu itu kadang banyak ayatnya, banyak hadisnya. Walaupun tak tersebut secara tersurat, secara tersirat ada makna-makna, nasihat-nasihat, petatah petitih, petuah-petuah orang-orang tua di dalam. Tapi kalau dia kehilangan ini semua, maka hilanglah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dipuji Allah dalam Al-Quran itu bukan karena solat tahajudnya yang sampai bengkak kakinya, bukan. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad bukan dia katakan, "Hai Muhammad, kau umrah berkali-kali ke tanah suci." Tidak. Tapi apa yang dipuji Allah Ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak. Orang sekarang menyebut etika moral. Tak sama antara akhlak dengan etika moral. Kalau etik kata orang barat, morality kata orang barat, itu adalah kesepakatan orang banyak. Sepakat orang banyak mengatakan itu etika, maka etikahlah dia. Sepakat satu komunitas masyarakat mengatakan itu moral, maka morallah dia. Maka siapa yang tak melakukan itu, maka dia dianggap tidak beretika dan tidak bermoral. Dalam Islam tidak. Sepakat orang barat, kalau jumpa itu cipika-cipiki, kalau tidak maka tidak bermoral lah dia. Maka ustaz yang tidak mau melakukan itu berarti dia tidak bermoral. Dalam Islam tidak bisa begitu. Moral, akhlak bukan ditentukan orang, tapi yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Absolut, mutlak, wahyu tak terbantahkan. Tanzilal azizir rahim, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di era global, kalau tak kuat-kuat tiang pancang, kalau tak kuat pagar, habis pagar dimakan oleh binatang.
oleh apapun yang masuk ke dalamnya dia akan cabut umbinya, dia akan injak-injak, mati tak sempat bersemi, tak sempat menengok batangnya, tak sempat memakan buahnya. Lalu kemana? Habis, mati. Orangnya tetap hidup. Dia bukan berarti mati jasadnya, rohnya tidak lagi roh Islami. Casingnya muslim, tapi jiwanya tidak lagi mencerminkan jiwa yang Islami. Maka sudah terjadi kiamat sughra dalam kehidupan orang. Inilah yang disebut orang mati sebelum mati. Sebelum mati jasadnya, sebelum membusuk dimakan cacing tanah, dia sudah mati duluan, karena dia berjalan di atas muka bumi bukan sebagai seorang muslim yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yazkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Dalam Islam orang mati itu bukan orang yang tidak bergerak, orang mati itu bukan orang yang tidak bisa merespon, orang mati itu bukan orang yang tidur. Orang mati adalah orang yang tidak menjalankan agama Allah. Dalam Islam orang yang tidak menjalankan agama Allah itu adalah orang mati. Jadi sebenarnya berapa banyak kita jumpa dengan orang yang tampaknya hidup tapi sebenarnya dia sudah mati duluan. Maka jangan sampai generasi anak cucu cicit kita mati sebelum mati. Sebelum Israel datang dia sudah mati duluan karena dia tidak menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha kita? Ini kan tanggung jawab negara, Pak Ustaz. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keislaman karena agama dijamin di negeri kita. Tak bisa. Karena berserah kepada ini tanggung jawab kita semua. Orang tua diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan Allah dicari dengan titik peluh keringat halal, makanan halal, rezeki yang halal, tapi diberikan kepada anak lalu dia pakai untuk yang haram. Dibelikannya pada boneka, pada coklat, pada alat-alat untuk seremonial nanti malam. Yang membuat dia boleh keluar izin itu datang dari siapa? Dari orang tua juga. Apakah kita akan selamat dari azabnya? Oh tidak. Sedikit banyak kita akan kecipratan juga, itu bagian dari dosa. Itu yang disebut dengan dosa jariyah. Sampai kalau dia lanjutkan tradisi itu bertahun-tahun, Bapak Ibu jangan lupa, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka kalau tak dilaksanakan menjadi rasa-rasanya ada yang hilang. Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Ini yang disebut dengan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang lain yang melakukan setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dosa mereka yang melakukannya. Yang melakukan dapat 100, yang mengikuti dapat 100, generasi kedua ketiga dapat 100, semuanya dapat yang sama. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, sedikit pun dosa mereka itu tak berkurang walau sedikit pun. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini perbuatan mungkar? Ya, ini mungkar. Tapi yang namanya kemungkaran, tadi malam kebetulan saya melihat di TV One, salah seorang kawan dulu sama-sama di Mesir, pernah juga datang kami sama-sama membahas tentang Syiah beberapa bulan yang lalu, Ustadz Fahmi Salim. Jadi malam diwawancarai, nampak betul pertentangan. Ketika beliau dari MUI mengatakan ini tradisi yang terlarang, langsung datang wawancara pembanding. Kalau tidak melanggar etika kita, apa salahnya dilakukan? Masya Allah. Langsung seolah-olah kita ditontonkan pada dua perdebatan. Dia kedatangan di situ bukanlah mengatakan ini haram lalu umat Islam, tidak, tapi dihadirkan untuk diperdebatkan. Kalau tidak bertentangan dengan tradisi kita, kenapa mesti dilarang? Perdebatan, perlawanan yang justru dipertontonkan, ditampakkan.
tentu di situ membuat orang menjadi berpikiran ganda. Ustadz ini betul juga, tapi opini ini betul juga. Ustadz ini memang pakai ayat, tapi tak semuanya benar. Pendapat ini apa salahnya? Dia kan budayawan, dia kan profesor juga, dia kan ahli juga. Sehingga membuat pendapat itu menjadi mengambang. Betapa kita bangga dengan jamaah haji terbesar di dunia. Betapa kita bangga negeri ini dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Betapa kita bangga dengan kalau sudah acara sholat Idul Fitri, Idul Adha di tengah lapangan bola penuh ramai. Tapi ternyata na'udzubillah, mohon maaf, dia bangunan yang rapuh, lemah karena tidak punya kekuatan. Maka kalau tidak sanggup diselamatkan dengan tangan karena tak punya kekuasaan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Nah, ini yang kita lakukan pagi ini, termasuk bagian menyelamatkan umat ini dengan lidah. Fa in lam yastati', tak sanggup juga dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang penting kan anak saya tak ikut, yang penting saya tak ikut, yang penting saya selamat hati. Tengok ujung hadis itu, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa kalau kendaraan ingin yang paling cepat, kalau rumah ingin yang paling kokoh, kalau bangunan ingin yang paling kuat, tapi ketika iman kita pilih yang paling lemah. Iman yang lemah jadilah Pak Ustaz, saya ini masuk surga nanti di emperan-emperannya, jadilah Pak Ustaz. Nabi tak mengajarkan begitu. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Minta tu yang paling tinggi. Targetnya 100 dulu. Kalau target 100 dapat 90, ya alhamdulillah. Tapi kalau targetnya sudah 10, mau dapat berapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanggung jawab orang beriman. Oh, kenapalah kita ini hidup di zaman 2015, globalisasi, informasi, multimedia, teknologi canggih, Twitter, BBM, Facebook, apa yang terjadi, pernak-pernik yang sekarang ditampilkan langsung gambarnya tampak. Anda ingin bagi-bagi ini pada pasangan Anda, lihat ini, saat ini juga nampak. Beli sekarang juga, harganya ini, tidak perlu ke tempatnya, langsung klik ini, langsung. Kenapa kita hidup di zaman ini? Kenapa tak hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang selamat dari fitnah? Oh, ini tidak bisa komplain. Ini takdir Allah Ta'ala. Itulah makna antu'mina billah, kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik, takdir buruk. Hidup di tahun 2015 ini ketetapan Allah, kita tak bisa komplain, terimalah itu. Tapi menjadi kafir di 2015 itu bukan ketetapan Allah, itu pilihan. Al-insan, kata Syekh Ramadan Al-Muti, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Pada saat tertentu dia diperjalankan macam boneka, diarahkan ke kiri ke kanan. Abdul Somad dihidupkan 2015, itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi menjadi kafir 2015, kita berada di antara pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, berada di simpang jalan. Walladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang berani memilih yang benar, wa amilus shalihat, beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru, yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Kita selalu berada di antara pilihan. Maka ketika berani menetapkan pilihan dengan segala resikonya, disitulah nilai jihad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah bapak ibunya sudah selamat, datuk neneknya sudah selamat, orang-orang tuanya sudah selamat. Tapi kita tidak hanya disuruh untuk menyelamatkan diri sendiri. Tengok bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu. Memang pertama kata Nabi, selamatkan dirimu, tapi tak cukup hanya dirimu. Baca ayat setelah itu, wa ahlikum, ahli, istri, anak, keponakan, orang-orang tinggal di sekeliling kita, ini semua mesti diselamatkan, tapi tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Mari kita selamatkan. Ini jihad besar kita. Al-mu'min alladzi yukhalitun nasa, orang beriman yang tetap istiqamah dengan imannya, tapi dia tetap juga bergaul dengan orang banyak. Wa yasbir ala adzahum, dan dia sabar dengan itu. A'zamu ajran,
mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang selamat imannya. Kenapa selamat? Karena dia tidak berinteraksi sosial dengan orang banyak. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Oh, kalau begitu pergilah kami ke bukit Pak Ustadz, membuat satu kampung komunitas khusus, kita tinggalkan saja negeri ini, terserahlah orang mau kafir, kafirlah. Oh bukan, Nabi Muhammad SAW tidak pindah ke Afrika lalu kemudian mengajak sahabat tinggal di dalam gua. Nabi setelah turun wahyu Al-Quran, dia turun, dia tidak bersemedi di Jabal Nur menunggu Jibril lalu berzikir lalu tawaf sa'i menunggu mati Israel datang mencabut nyawa. Tidak, dia berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nabi SAW Islam, hijrah, sahabat pun begitu. Tidak ada riwayat sahabat Nabi itu setelah bolak-balik ke Makkah tawaf sa'i lalu kemudian habis itu membaca Al-Quran. Enggak, sahabat Nabi bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibn Yaman sampai ke negeri bernama Azerbaijan, berbatasan dengan Rusia sekarang, sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia. Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Nafi' sampai ke Afrika Utara. Mereka bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru nampak siapa yang lulus ujian, siapa yang tak lulus ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, sebelum Allah taala mengetahui dalam bentuk yang nyata dua yang ingin dilihat Allah dengan diperjalankannya hidup ini, dengan dihidupkannya kita 2015 ini, dua yang ingin ditengok Allah taala. Walladzina jahadu minkum, yang bermujahadah, yang melawan, yang mengerahkan segenap kemampuannya. Wa ya'lamus sabirin, dan yang sabar istiqamah dalam agamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mungkin masa muda kita sudah lewat, saya pun sudah masuk 38 lewat, tapi ada orang-orang yang tetap bisa kita jaga dia tumbuh dalam ibadah ini, Masya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz cerita tentang anak muda, kami tak muda lagi. Kita memang tidak, tapi paling tidak kita membuatkan kondisi, mengkondisikan anak-anak kita untuk tumbuh dalam ibadah kepada Allah, sehingga kita tak dapat, mereka dapat, kita pun akan sedikit banyak mendapatkan limpahan pahala dari itu. Ketika Allah bertanya kepada anak-anak muda ini, kenapa kalian bisa tumbuh dalam ibadah? Karena orang tua saya memfasilitasi saya untuk itu. Dialah yang membuat saya bisa hidup dalam ibadah. Maka sedikit banyak kita pun akan dianggap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kenapa kalian anak-anak tak bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Mereka tak pernah memperhatikan kami, ya Allah. Yang diperhatikannya hanya tahajudnya saja. Dia bolak-balik tahajud, kami bertahajud juga di warnet malam, kami iktikaf juga di diskotik tengah malam. Makanya selangkah lagi kaki itu akan melangkah ke surga. Kalau mereka ni tak kita pedulikan, besar kemungkinan mereka akan menarik kaki kita itu juga ke dalam neraka. Oh, tapi Islam mengajarkan wala taziru wazratu wizra ukhra. Dosa tak ada bisa pikul dosa orang lain. Mana mungkin kita memikul dosa anak kita? Memang betul, kita tidak akan pikul dosa anak kita kalau kita didik mereka agama dengan baik, kita fasilitasi mereka untuk kebaikan, kita jaga mereka dari azab Allah. Tapi ternyata dengan akal yang sudah dikasih Allah, akal sehat, mereka jerumuskan juga dirinya, itu kita tidak tanggung jawab lagi. Tapi kalau kita tidak menjaga dari mulai pendidikan agamanya, protek pengawasannya, fasilitasi untuk kebaikan tak kita berikan, maka kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum, semua kamu, kata Nabi, ra'in, seperti pengembala kambing. Bagaimana orang mengembala kambing? Kalau dikasih tuannya, ni kambingku 10, harus balik 10. Bagaimana orang gembala kambing? Ini kambingku 5, lapar, dia harus balik kenyang.
Allah Ta'ala titipkan itu kepada kita. Aku kasih ini anak-anak ini, maka engkau gembalakan dia dengan baik. Perutnya kenyang, ala, makan, pakai, tempat tinggal. Fa'addabahunna, pendidikan layak. Wa zawwajahunna, pasangan hidupnya orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, kau buat baik kepada dia sampai mati. Apa balasannya? Falahul jannah, surga bagimu. Jadi pintu tiket ke surga itu bukan hanya haji mabrur. Wal hajjul mabrur, haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tak ada pintu lain. Ada banyak pintu. Ada yang masuk lewat pintu kanan, ada yang masuk lewat pintu belakang, ada yang masuk lewat pintu kiri. Ustaz bisa juga masuk. Ustaz tak dinami tengok tak masuk pintu depan, pintu belakang. Saya masuk dari samping. Semua pintu menyampaikan kita pada tujuan. Tujuannya adalah ridha Allah. Salah satu turunnya kasih sayang ridha Allah adalah menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan untuk hijrah dengan Nabi mungkin sudah lewat 1436 tahun yang lalu. Tapi orang beriman, kata Nabi, orang-orang yang tetap mampu istiqamah beramal pada zaman banyak fitnah, kahijrati ma'i, seperti orang yang hijrah bersamaku. Jadi tidak ada alasan kenapalah aku tidak hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sehingga aku bisa hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tak jadi masalah. Walaupun kita hidup 14 abad lebih sesudah dia, Nabi menjanjikan kita seperti hijrah bersama dia kalau sanggup kita jaga diri, keluarga, lingkungan, umat ini, minimal paling tidak yang ada di dekat-dekat kita diselamatkan dari tradisi-tradisi yang merusak iman dan akidah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.